Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan memberikan sedikit tips agar kita mudah untuk join di aplikasi Zoom Cloud Meeting. Karena saya anggap perlu, makanya saya bikinkan sedikit tutorial singkat agar mempermudah kita nanti dalam mengadakan video conference. Yang pertama, seperti kita lihat halaman kita ini ada desktop dari sebuah PC. Nanti akan saya contohkan juga apabila kita menggunakan Android atau menggunakan smartphone. Yang pertama saya akan memberikan panduan singkat apabila kita menggunakan PC. Yang pertama yaitu pastikan kita sudah terkoneksi dengan internet. Yang kedua, jangan lupa bahwa kita sudah mempunyai akun, baik itu akun Google, emailnya, atau akun Facebook boleh. Kadang-kadang ada aplikasi ini ada salah satunya juga meminta login dulu. Ada juga apabila kita menggunakan link itu tidak perlu login, bisa langsung. Nanti kita contohkan. Baik, kalau kita sudah mempunyai email atau akun Facebook, maka yang perlu kita lakukan langsung Bapak Ibu langsung membuka nanti kan ada link untuk kita join di video conference. Jadi linknya saya contohkan, ini kan grup kita, nanti akan saya link di sini bagaimana masuknya. Contohkan, ini saya contohkan saja satu. Ini link schedule join meeting kita. Jadi di judul ini salah satunya ya rapor Disdikbud. Jadi perlu Bapak Ibu ingat bahwa kalau kita akan masuk ke room meeting itu waktu sudah ditentukan, baik mulai sampai berakhirnya. Di sini waktunya yaitu tanggal 4 Juni 2020 saya contohkan, yaitu jam 2 sampai jam 3. Jadi otomatis nanti Pak Ibu kalau jam sudah mencapai jam 3, room ini akan otomatis tertutup sendiri. Itu kalau kita batasi 1 jam. Demikian untuk pengaturan yang lainnya juga. Baik Bapak Ibu, di sini kita lihat fokus ada 2 ya. Yang pertama fokus kita ketika kita di Zoom meeting kita mau joinnya itu melalui link ini sangat mudah. Yang kedua kita manual, kita login dulu, sudah login baru kita input join meetingnya. Ini akun yang akan diinput, kemudian nanti minta password, baru kita sebutkan passwordnya. Nah kita coba dulu yang satu, kita akan join meeting melalui link. Berarti link ini langsung kita klik saja, maka akan terbukalah browser default yang kita pakai. Kalau kita default browser yang menggunakan Google Chrome, berarti Google Chrome yang terbuka. Apabila menggunakan Firefox, maka Firefox yang terbuka. Nah Bapak Ibu, kalau sinyal dari WiFi kita atau gitu ya, dari internet kita itu lancar, insya Allah dia akan muncul seperti ini. Nah ini berarti kita sudah bisa join. Tinggal kita mau joinnya itu join menggunakan video atau tidak menggunakan video. Kalau kita nggak pede ya kita join with video. Tapi nanti kalau instruksi dari Pak Kadis harus menggunakan video, ya kita pakai video ya. Kita join with video. Kita tunggu beberapa menit, beberapa detik lah. Nah ini sudah keluar. Jadi kalau sudah keluar seperti ini nih, sudah tersambung, tinggal admin menerima atau tidak. Nah, saya coba di komputer saya, di HP saya terima ya. Kita tunggu.
ya, karena di adminnya tadi sudah diterima, makanya ini akan keluar ya, seperti itu. Oke. Jadi ini merupakan saya tutup dulu ininya. Oke, ini saya tutup dulu mic-nya karena kalau tidak dia beradu tadi. Jadi saya tutup dulu, saya menggunakan mic rekaman sekarang. Yang pertama yaitu yang perlu kita ketahui bahwa ini adalah host, jadi server yang mengajak meeting, dan ini yang sedang saya gunakan sekarang, yaitu ini PC saya, yang ini HP atau Android saya. Jadi hanya sebagai contoh, bagian-bagian yang terpenting itu di dalam Zoom Cloud yang pertama yaitu ini ya. Yang pertama, ketika nanti memulai, itu host akan memberitahu fungsi-fungsi dari ini. Apabila mungkin ketika narasumber berbicara, itu diminta seluruh peserta untuk mematikan mic-nya dulu ya. Untuk mematikan mic-nya dulu. Ini kalau kita nggak matikan mic, ketika narasumber bicara akan kacau, ini semua akan kacau. Makanya diperlukan kesadaran kita ketika akan mendengar paparan dari narasumber, mic peserta semuanya di mute dulu. Kemudian video ini sama. Kalau kita terasa nanti ketika mengadakan VCon atau video konferensi ternyata lambat gara-gara video, kita boleh mematikan video. Tujuannya apa? Agar kita tetap bisa VCon dengan mendengar suara ya, tapi videonya tidak muncul. Itu bisa kita lakukan apabila misal kita di daerah Alay atau Pak Kabit, Saprizal misal agak sulit sinyal di sana ya, kita bisa matikan videonya, kita hanya menggunakan suara, itu bisa. Oke. Kemudian di sini ada partisipan. Partisipan ini yaitu orang yang nanti ada ya, yang ikut dalam rakor ya, dalam meeting room. Jadi nanti orangnya itu muncul semua. Nah, ini tanda seperti ini biasanya hanya bisa dikontrol oleh host. Jadi partisipan itu tidak bisa mengontrol ini. Tapi partisipan bisa, kalau ingin bicara boleh membuka, tapi mengontrol untuk yang lain tak bisa. Itu aja. Oke, kemudian ada chat. Nah, jadi nanti sambil kita meeting room, kita bisa chat, baik kita chat semua grup atau chat perorangan bisa. Ini contoh chat ke seseorang, ke siapa kita mau chat, atau kita chat langsung per grup boleh, atau kita chat ke host. Nanti chatnya di sini langsung ditujukan ke siapa, nanti kan muncul di sini orang-orangnya. Demikian. Kemudian share screen hanya boleh dilakukan oleh host atau narasumber. Nanti untuk partisipan mungkin share screen ini dimatikan, karena tujuan share screen ini untuk menampilkan apabila nanti ada presentasi. Kemudian record ini untuk merekam kegiatan kita, karena setiap kegiatan itu ada bukti yang nanti mungkin akan ditinjau kembali hasil dari rakor itu, maka diadakan record. Jadi semua yang kita bicarakan ini dalam meeting room akan terekam dan kita bisa melihat ulang nanti.
ini reaksi biasa untuk misal oke atau gimana, tak mau bicara, ini saja. Saya rasa demikian panduan singkat kita untuk join ke join Zoom Cloud. Mudah-mudahan ini bisa mempermudah kita atau menambah wawasan kita tentang video conference. Nah, ini salah satu yang kita gunakan apabila kita menggunakan meeting menggunakan Zoom Cloud. Sebetulnya aplikasi lain sangat banyak. Contoh aplikasi lain yang banyak itu bisa menggunakan Webex, bisa Google Classroom, banyak sekali. Tapi saya rasa inilah paling sangat mudah karena ini partisipannya juga bisa banyak. Oke, Bapak Ibu, ini tadi kalau kita melalui link ya, melalui link. Kita join manual ya. Kita leave dulu, keluar meeting. Nah, ini nanti ada beberapa, karena tadi saya sudah pernah interaksi menggunakan Zoom, jadi saya otomatis tadi keluar di sini desktopnya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu baru pertama menggunakan Zoom, ini ada dua pilihan. Apakah Zoomnya kita bikin desktop pakai Room Zoom, diinstal dulu baru kita tampil, atau kita langsung launching meeting menggunakan browsing ini langsung akan muncul seperti saya tadi. Itu perbedaannya dua ini. Jangan terkejut nanti kalau ada pertama kita mengelik link itu keluar seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah bahwa dua-duanya bisa masuk. Yang ini launching menggunakan browsingnya atau ini menggunakan desktopnya. Itu saja kira-kira perbedaannya. Nah, kita tes sekarang. Anggaplah kita untuk yang kedua, yaitu kita login secara manual ini ya. Nah, jadi login secara manual ini berarti ini meeting ID-nya yang kita masukkan dan passwordnya yaitu pendidikan. Kita tes. Kalau begitu kita harus masuk ke website Zoom dulu ya. Ini masuk ke website Zoom seperti ini. Karena kita tidak lewat link manual, kita langsung join meeting ya. Join meeting, kita klik join meetingnya. Kita tunggu ya. Di sini ada join meeting ID or personal link name, berarti ID-nya berapa. Nah, kita ambil dari sini, ini ID-nya, kita copy, kita paste di sini, paste ya. Setelah itu baru join. Nah, sama Pak, seperti ini juga. Karena passwordnya tadi sudah saya simpan. Kalau tidak disimpan dia akan muncul seperti ini ya. Kalau keluar meeting password tadi, passwordnya kan di sini pendidikan. Nah, kita ketik aja passwordnya pendidikan. Nah, kan ini manual kita join meetingnya. Ya, akan ketemu seperti ini, seperti yang tadi juga ya. Oke, kita lihat dulu partisipannya itu, kita setujui dulu ya, baru dia masuk. Jadi kalau kita sudah login juga, kalau dari sisi hostnya, sisi yang mengelola meetnya tidak menerima, tetap kita tidak bisa masuk. Ini nanti fungsinya, kalau takutnya kan kalau kita share ID meeting ini kan siapa juga bisa masuk, tapi nanti kita akan tanya satu persatu, ini dari utusan mana, ini utusan mana itu. Jadi yang betul-betul utusan kita masukkan, yang tidak ya kita tidak masukkan.
Tujuannya agar proses meeting kita itu tidak terlalu padat, jadi jaringannya bisa cepat. Itu tujuan awalnya. Nah, saya rasa perbedaan join meeting ada dua itu tadi, melalui link atau melalui manual. Saya rasa mudah-mudahan ulasan singkat ini mengenai panduan untuk join meeting sangat mudah. Mudah-mudahan nanti bisa kita aplikasikan. Insya Allah besok kita akan coba untuk membuka tol langit, ID meetingnya, atau istilah dalam yang lagi keren itu tol langit. Kalau ada tol langit baru kita bisa meeting bersama. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk saat ini. Nanti untuk berikutnya saya akan buatkan tutorial apabila kita akan join meeting melalui HP. Tapi saya rasa kurang lebih kita join menggunakan PC dengan komputer atau menggunakan smartphone itu sama aja sebetulnya. Intinya satu itu tadi, kalau sudah ketemu link seperti ini kita klik aja, nanti otomatis ke join meeting. Catatannya bahwa program Zoom meeting ini sudah terinstall dalam smartphone kita, dan apabila kita sudah masuk ke dalam ID, kita mau mau join secara manual juga bisa, yaitu caranya ketik ID-nya dan masukkan passwordnya. Demikian ulasan mengenai panduan singkat untuk join ke Zoom Cloud. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.